Terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Bicara. Pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan epidemiolog Universitas Airlangga, Pak Windu Purnomo. Pak Windu, saat ini memang testing dan juga tracing menurun. Nah, ini apakah karena memang pasien positif ini sudah semakin sedikit atau seperti apa, Pak? Apakah memang perlu pemerintah daerah khususnya selalu melakukan tes 400.000, target harus terpenuhi seperti itu, Pak? Iya, jadi begini prinsipnya. Kan tracing kita sebetulnya mulai membaik ya tracing. Meskipun tidak semua kabupaten kota sudah sesuai dengan standar Kemenkes ya. Kemenkes membuat standar satu orang yang positif harus diikuti dengan pencarian kontak erat. Jadi dilakukan pelacakan minimum 15 orang. Gitu kan? Kalau WHO menuntutnya lebih banyak, 30. Ya. Beberapa kabupaten kota memang sudah melewati batas itu, bagus, ya. Tapi yang lain masih belum. Jadi untuk Indonesia belum sampai 14, belum, gitu. Tetapi sayangnya mereka yang sudah di tracing, jadi artinya kontak erat yang sudah didapatkan dari tracing itu, ya, tidak semuanya lanjut ke testing. Ya, jadi dari perhitungan beberapa kabupaten kota, ya, yang lanjut itu hanya sekitar 20-40% saja. Jadi yang 60%, bahkan lebih, itu tidak lanjut ke testing. Jadi sekedar dicari, kontak erat yang ketemu, tetapi kontak erat itu tidak dites. Nah, kalau tidak dites, kan kita tahu bahwa kontak erat itu berisiko tinggi atau positif, kan? Ketika dia sudah pernah berdekatan dengan orang yang positif, tapi tidak dilanjutkan dites. Nah, jadi yang penting begini, yang harus dikejar, ya, pokoknya setiap orang yang positif harus dilanjutkan dengan tracing sebanyak 15 orang, harus didapatkan kontak erat sebanyak 15 orang. Dan 15 orang itu harus kita semua. Paling tidak ya, kalau mesti kan tentu ada orang yang menolak memang, ya, dan memang agak sulit di beberapa daerah untuk memaksa orang, tentu nggak bisa dipaksa memang sih, ya, untuk dites. Ya, paling tidak kita bisa mengetes sebanyak 80% dari kontak erat. Baik. Dengan kita berhasil mengetes 80% dari kontak erat saja, testing kita akan tinggi gitu, akan naik. Ya, jadi itu saja yang penting. Jadi lakukan hasil tracing yang sudah lumayan bagus. Sekarang tracing kita sudah mulai naik gitu ya, naik dan beberapa kota kabupaten sudah tapi sekali lagi melewati batas minimum 15 tadi. Tetapi lanjutkan itu ke testing. Dan begitu itu dilanjutkan testing, ya minimal 80% lah ya, dan 20% lolos ya. Ya, karena ada penolakan dan seterusnya. Ya. Baik. Itu kita akan bisa meningkatkan testing dan kita akan bisa mendeteksi sebanyak mungkin orang positif. Baik, Gitu, untuk testing dan tracing ini memang dari aplikasi Peduli Lindungi beberapa memang sudah mulai terlihat red alert nanti menandakan bahwa warga ini belum divaksin, black alert ini nanti menandakan bahwa warga itu terpapar COVID-19 atau kontak erat dengan COVID-19. Nah, saat ini aplikasi Peduli Lindungi sudah mulai diberlakukan di beberapa wilayah umum seperti pusat perbelanjaan ataupun lokasi-lokasi wisata. Jika nanti ternyata aplikasi Peduli Lindungi ini sudah merata di seluruh Indonesia, apakah masyarakat sudah bisa beraktivitas normal kembali, Pak Windu, atau tetap harus menunggu pandemi ini ditarik statusnya oleh WHO? Kan begini ya, kan sekarang sudah ada leveling kabupaten kota ya, setiap hari diupdate itu. Jadi setiap hari kita bisa tahu kabupaten kota mana itu levelnya seberapa, gitu ya. Jadi levelnya bisa 4, 3, 2, 1, 0. Tentu jadi kan gini ya, setiap level mempunyai respon kebijakan yang berbeda toh. Kalau masih level 4, tentu level kebijakannya adalah level kebijakan level 4 yang ketat tentu. Tapi kalau kabupaten kota itu berhasil menurunkan levelnya jadi 3, pasti lebih longgar dan itu semua tergantung di instruksi Mendagri. Ya, selama ngikuti itu, ya, nggak masalah. Kalau levelnya sudah 2 misalnya, contoh ya di banyak kota di Jawa Timur misalnya, Surabaya kota sendiri ya, Surabaya, Kabupaten Gresik, itu level 2 sekarang. Ya, meskipun sementara kebijakannya masih level 3 ya, tetapi sesungguhnya sudah level 2. Nah,
Kalau nanti level 2 dan kemudian artinya kan kalau sudah level 2 kan dia bisa turun lebih longgar daripada level 3. Kalau berhasil turun ke 1 lebih longgar lagi. Jadi pelonggaran itu mengikuti levelnya. Dan harus hati-hati tetap bahwa pelonggaran itu tetap disertai dengan protokol kesehatan yang tetap kuat. Tidak bisa kemudian pelonggaran itu karena merasa sudah di level 0 atau di level 1 buka masker, nggak bisa gitu. Tetap tetap 3M dikerjakan. Baik. Cuma aktivitasnya lebih longgar. Kita bisa ke mall, bisa ke mana nanti ke tempat rekreasi, ya rekreasi misalnya di level 1 itu bisa rekreasi dibuka. Tapi tetap tadi protokol kesehatan dan untuk masuk berada di area publik itu seharusnya semua nanti di area publik harus melewati tadi memindai QR code dari Peduli Lindungi. Harus itu nanti ya. Jadi jangan sampai ada satu area publik pun yang lolos ya, karena jangan sampai nanti ada orang lagi positif berjalan-jalan di area publik, dia menjadi penular, kita bisa naik lagi. Baik. Nah, jadi Peduli Lindungi itu sebetulnya bagus sekali itu ya, kalau betul-betul mulai dari hulunya memang datanya sudah bagus gitu. Baik. Meskipun angka testing dan tracing Pak Windu ini saat ini mulai menurun, tapi angka positif juga mulai menurun dan bahkan ada beberapa wilayah yang kemarin zona merah saat ini sudah zona kuning maupun hijau. Nah, apakah ini menjadi pertanda baik juga jika nanti awal tahun kita bisa bebas dari pandemi? Bisakah dikatakan seperti itu, Pak Windu? Semua tergantung dari perilaku kita, perilaku masyarakat, dan kebijakan. Karena kebijakan itulah yang mengatur perilaku. Ya kan? Nah, dan ingat loh ya, kita tahu bahwa virus ini terus bermutasi. Ini yang harus hati-hati. Yang muncul varian-varian baru. Ya, jangan sampai nanti ada varian baru yang masuk ke kita, yang dia berasal dari luar, masuk ke kita karena kita lolos tadi. Ya, jadi artinya bandara kita atau border kita bocor. Itu jangan sampai terjadi. Kemudian juga jangan sampai ketika sudah terlanjur bocor itu makin meluas karena prokes kita lemah. Ya, protokol kesehatan kita lemah. Testing dan tracing kita juga lemah sehingga tidak mampu untuk mencari siapa yang positif tadi. Jadi tetap itu. Jadi artinya perilaku kita, protokol kesehatan, testing dan tracing itu ya yang nanti dilanjutkan dengan isolasi kalau ketemu itu harus terus kita lakukan, termasuk vaksinasi yang harus kita kejar. Jadi artinya meskipun jadi gini, artinya sekarang meskipun sudah turun ya, tapi harus hati-hati, jangan sampai kita melakukan blunder ya, yang akibatnya karena kita sudah terlanjur euforia gitu ya, merasa aman. Apalagi masyarakat merasa tuh level total sudah 2, sudah 1 ya. Ada loh kabupaten kota di salah satu kabupaten di Jawa Timur itu sudah 1 gitu ya. Itu luar biasa itu. Tapi kalau penduduknya kemudian lengah ya karena merasa 1 bisa buka masker, belum bisa. Jadi tetap itu ya tergantung perilaku kita. Kalau perilaku kita baik terus ya bagus, patuh, kebijakan juga tepat, insya Allah ya di awal tahun kita mungkin bisa lebih nyaman lah daripada hari ini, gitu Mas. Baik, terima kasih Pak Windu Purnomo, epidemiolog Universitas Airlangga telah bergabung bersama kami di Indonesia Bicara. Pemirsa, status pandemi masih kita alami hingga hari ini. Jangan sampai kita abai sehingga status pandemi masih harus kita jalani hingga esok hari. Ingat pemirsa, tetap untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dan jangan lupa juga untuk vaksin agar kekebalan kelompok bisa terjadi di Indonesia. Pemirsa, demikianlah Indonesia Bicara hari ini. Live streaming MNC News bisa Anda saksikan melalui aplikasi Vision Plus dan iNews.id serta di channel 812 IndiHome. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Wilson Purba pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.